warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Bapak Ibu guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2020. Perkenalkan, nama saya Esa Maulida Supriyatna, peserta PPG dalam jabatan 2020 Angkatan 2 dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi manajemen perkantoran. Ini kartu ujian saya melakukan praktik pembelajaran sekaligus perekaman pada hari Senin tanggal 23 November 2020. Saya melakukan pembelajaran secara daring dengan menggunakan platform Zoom, Google Classroom, Google Form, dan WhatsApp Group. Di kelas 12 OTKP dengan materi melakukan pemasaran produk usaha. Demikianlah perkenalan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, alhamdulillah sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan Ketua kelas Hendar untuk memimpin doa. Belajar alangkah baiknya doa dimulai. Doa selesai. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu sudah lihat di WhatsApp group, kalian sudah melakukan share lokasi. Berarti kalian sudah disiplin dan semangat ya, serta antusias untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jelas, baik, Bu. Selama kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian mengaktifkan videonya, serta dimatikan mute suara apabila ketika kalian ingin bertanya dan menjawab pertanyaan atau mempresentasikan, baru diaktifkan suaranya. Apakah terdengar jelas suara Ibu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, Bu. Ya, baik anak-anakku sekalian. Supaya lebih bersemangat lagi ketika Ibu bilang tetap semangat untuk belajar dari rumah, kalian jawab selalu semangat ya, tangannya di kepal. Oke, 1, 2, 3. Tetap semangat belajar dari rumah. Selalu semangat. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai ruang lingkup pemasaran produk dan strategi pemasaran produk. Ada yang masih ingat bagaimana menyusun strategi pemasaran produk? Silakan. Ya, Wanda. Strategi pemasaran produk dengan unsur 4P, yakni peningkatan keunggulan produk, peningkatan keunggulan harga, peningkatan keunggulan lokasi, dan peningkatan keunggulan promosi. Ya, bagus sekali. Apakah kalian pernah membuat iklan penjualan di media sosial kalian? Saya, Bu. Kebetulan saya mempromosikan makanan yang saya jual di Instagram saya, Bu. Ya, inovatif sekali. Dalam memposting iklan tersebut, bagaimana cara mempromosikannya, Imas? Saya mengenalkan dan menawarkan produk dengan menggunakan bantuan media sosial. Karena di media sosial dapat menjangkau banyak kalangan, Bu.
Selain itu, saya buat semenarik mungkin sehingga banyak yang ingin membelinya, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti kalian sudah mempraktikkan materi yang akan kita pelajari hari ini tentang melakukan pemasaran produk usaha. Semalam Ibu sudah share bahan ajar, media PowerPoint, video yang harus kalian pelajari, dan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nantinya harus kalian kerjakan. Baik, materi untuk hari ini kita akan belajar mengenai pemasaran produk usaha. Adapun kompetensi dasar yang nantinya harus kalian pelajari yaitu melakukan pemasaran produk. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah kalian menyiapkan alat dan bahan untuk merencanakan pemasaran produk. Dan yang kedua, kalian diharapkan mampu melakukan pemasaran produk. Selanjutnya, tujuan pembelajaran setelah kalian menyimak tayangan video melalui Zoom, kalian dapat menyiapkan alat dan bahan untuk merencanakan pemasaran produk usaha dengan kritis dan mandiri. Lalu, setelah disiapkan alat dan bahan, kalian dapat melakukan pemasaran produk usaha dengan inovatif dan kreatif. Ini untuk teknik penilaiannya. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Dalam melakukan pemasaran produk usaha, terdapat 3 yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah tahapan perencanaan pemasaran produk. Yang kedua, persiapan alat dan bahan. Dan yang ketiga, memposting pada media sosial. Tentunya manfaat yang kalian dapat nantinya, kalian bisa melakukan pemasaran produk usaha sebagai pengusaha agar menjadi lebih baik sehingga produk kalian itu banyak diminati oleh konsumen yang melihatnya. Jadi setelah kalian mempelajari pelajaran ini, kalian diharapkan nantinya untuk bisa melakukan pemasaran produk usaha di mana menggunakan strategi agar menarik perhatian pembeli. Nah, berikut ini adalah link video yang harus kalian simak. Ini terdapat di YouTube. Setelah disimak, nantinya kalian diharapkan dapat merencanakan pemasaran produk dengan kritis dan mandiri. Silakan kalian cermati terlebih dahulu ya. Ibu akan menayangkan video tersebut. Hai guys, kalian bingung cari tempat makan? Ingin yang enak, tapi nggak mahal? Ini guys, warung Pak Mangku solusinya. Kami akan membuka stand di SMK Prasanti Nilayam. Jadi, untuk produk makanan yang kami tawarkan, yaitu nasi lawar Bali. Nasi lawar ini dibuat menggunakan bahan utama yaitu daging ayam guys. Dan untuk minuman, kami menawarkan Sweet Blue Ocean sebagai pendamping makanan kami dengan rasa khas tradisional Bali. Untuk pemesanan kupon, kalian bisa pesan melalui media sosial di bawah ini ya guys. Dan untuk soal rasa, kami jamin paling enak guys. Jadi buruan pesan kuponnya segera. Kalian sudah menyimak video tersebut, itu merupakan salah satu video marketing. Jadi pengusaha menggunakan media YouTube untuk mempromosikan produknya, di mana tempatnya, produk yang ditawarkan apa, serta alamat, apa yang menarik dari video tersebut sudah dijelaskan dalam video tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari pemasaran produk usaha menggunakan media sosial
yaitu YouTube. Ya, Ibu akan menjelaskan materinya. Yang pertama adalah tahapan perencanaan pemasaran. Sebelum kalian melakukan suatu pemasaran produk usaha, tentunya kalian perlu memperhatikan 3 komponen ini. Yang pertama adalah komponen menentukan target penjualan. Apa yang ditargetkan dalam penjualan? Misalnya, kalian ingin menjual sebuah kue basah. Dalam satu harinya kalian ingin memproduksi 50 buah. Satu kue basah harganya 2.000. Nah, dapat kita hitung dari kasus tersebut bahwa keuntungan yang akan kalian dapatkan per harinya adalah Rp100.000. Itu contoh dari target penjualan. Yang kedua adalah menentukan cara pemasarannya. Bagaimana cara pemasaran kue basah tersebut? Kalian bisa alternatif yang pertama kalian membuka toko sendiri. Yang kedua dengan menitipkan kue basah tersebut kepada toko lain. Lalu yang ketiga, kalian bisa berjualan berkeliling. Dan yang keempat, alternatif yang keempat adalah kalian bisa berjualan secara online atau melalui media sosial. Dan yang ketiga, kalian harus merancang strategi pemasarannya. Apa saja yang harus dirancang? Yang pertama adalah dalam hal produknya. Diharapkan produk dibuat sekreatif dengan kemasan yang menarik sehingga sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk kalian. Yang kedua, dalam hal harga. Harga perlu kompetitif, bersaing. Bisa jadi harusnya lebih murah sehingga banyak pembeli yang akan membeli produk kue basah kalian. Ketiga, dalam hal lokasi. Dalam hal lokasi ini, contohnya kalian bisa membuka tempat penjualan kalian di tempat yang ramai, dekat dengan sekolah, dekat dengan pabrik. Lalu yang terakhir adalah dalam hal promosinya. Dalam hal promosi ini seperti misalnya contohnya buy one get one, sehingga banyak yang ingin membeli karena ada diskon khusus yang kalian tawarkan. Nah, yang kedua, setelah kalian merancang perencanaan pemasaran produk, tentunya kalian perlu mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat suatu iklan di dalam media sosial. Ya, apa yang dipersiapkan? Yang pertama adalah laptop. Yang kedua, handphone Android kalian untuk mengedit video, untuk mengedit brosur yang kalian akan tampilkan nantinya, akan kalian upload di media sosial. Persiapkan media promosinya. Kalian dapat menyusun deskripsi kata-kata yang menarik perhatian pelanggan, bagaimana kata-kata yang mengajak agar pelanggan itu ingin membeli produk kalian. Nah, ini contohnya dalam Instagram. Dalam Instagram terdapat akses untuk membuat iklan yang gratis, secara gratis itu dengan menggunakan hashtag. Hashtag itu seperti ini ya. Jadi tanda pagar, hashtag. Misalnya tanda pagar kalian berjualan kue basah. Hashtag kue basah atau misalnya hashtag makanan kuliner atau misalnya yang berhubungan dengan makanan tersebut. Kenapa menggunakan hashtag? Untuk menarik minat konsumen. Jadi konsumen itu mencari apa yang akan dibelinya itu dengan menggunakan hashtag tadi untuk di Instagram seperti itu. Nah, baik. Silakan kalian cermati gambar di samping. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Jadi menurut saya dari gambar tersebut ada informasi yang disampaikan di antaranya toko online Hiperabot menawarkan promo khusus bulan November pada produk keset dari harga 9.000 menjadi 69.000, Bu. Ya, betul sekali. Selain itu, ada informasi lain dari gambar tersebut? Silakan. Saya, Bu.
Ya, silakan Tasya. Menurut saya sangat menarik dengan desain serta warna yang menarik perhatian para ibu muda sehingga tertarik ingin membelinya Bu untuk ibu saya. Ya, semuanya sudah hebat dan berusaha untuk membukakan pendapatnya dengan percaya diri ya. Selanjutnya, seperti apa tugas kita hari ini? Terima kasih tadi yang sudah berpendapat, mengemukakan pendapatnya, berusaha dengan baik dan percaya diri. Betul sekali pendapat kalian, di mana gambar yang tadi itu toko KJ Prabot ya. Toko KJ Prabot ini memberikan tawaran produk usaha dengan menawarkan harga yang lebih murah karena adanya diskon dalam 1 bulan tersebut dengan temanya Sweet November. Nah, selain itu desain gambar yang menarik perhatian, produknya juga menarik sehingga konsumen ketika melihat gambar ini, wah tertarik ternyata ya warnanya yang soft, kekinian gambarnya dan lain sebagainya. Selain itu kita dapat melihat deskripsinya. Betul tadi kata Hendar, di deskripsinya kita bisa lihat dan di situ dijelaskan bahwa perabot tersebut jenisnya seperti apa, harganya, lalu tempatnya, lalu cara bagaimana kalian bisa memesan produk tersebut sudah dijelaskan di dalam deskripsinya. Nah, ini seperti ini contohnya, lebih jelasnya dan lebih lengkap. Nah, jangan lupa menggunakan hashtag. Kenapa di sini hashtagnya banyak? Agar konsumen itu bisa searching atau browsing produk yang akan mereka inginkan itu dengan banyak tuh. Ketika kalian menggunakan banyak hashtag, maka media yang kalian upload di media sosial, terutama Instagram, itu akan terbuka nanti oleh konsumen ketika hashtag kalian banyak. Seperti apa tugas kita hari ini? Nah, nanti secara berkelompok kalian membuka LKPD yang sudah Ibu share linknya dalam bentuk Google Form. Kalian diminta untuk melakukan pemasaran produk usaha. Nah, di sini di dalam Google Form ini, penilaian keterampilan unjuk kerja secara berkelompok, di mana kalian diminta untuk melakukan pemasaran daring melalui media sosial. Nah, ini merupakan contohnya, jadi nanti kalian seperti ini, akan membuat seperti ini, ada gambarnya, gambar yang menarik tentunya dengan strategi pemasaran yang kalian tentukan, harganya dan lain sebagainya, tempat jangan lupa harus lengkap dalam hal strategi pemasarannya. Nah, ini untuk deskripsinya. Nah, tentunya ketika membuat deskripsi itu harus menarik ya. Biasanya membuat deskripsi itu dengan kata-kata yang kekinian, seperti ini misalnya. Ayo cu, misalnya. Ayo cuy, atau dan lain sebagainya. Jadi membuat perhatian konsumen itu tertarik ingin datang dan membeli ke tempat tersebut. Dan menggunakan emot-emot, emoticon yang tentunya menarik juga. Nah, ini jangan lupa menggunakan hashtag-nya. Nah, yang perlu kalian isi yang pertama adalah nama anggota kelompoknya. Setelah diisi, kalian diharapkan untuk memposting media promosi yang sudah kalian buat pada kompetensi dasar 3.7. Kita sudah mempelajari mengenai media promosi pemasaran. Di sana kalian sudah membuat media promosinya. Kalian tinggal memposting media tersebut dengan menggunakan deskripsi yang menarik. Seperti itu. Setelah itu, setelah kalian memposting, kalian men-screenshot hasil pekerjaan kelompok kalian, lalu nanti kalian akan mempresentasikannya melalui Zoom
seperti ini. Dan jangan lupa dikirim terlebih dahulu di dalam WhatsApp grup masing-masing kelompok. Ya, silahkan coba demonstrasikan. Ya, silahkan coba demonstrasikan bagaimana cara memposting iklan dalam media sosial. Yang sudah pengalaman tadi siapa ya? Ya, silahkan. Baik, Bu. Saya akan menjelaskan langkah pertama, pastikan memiliki akun pada media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter. Setelah itu, kalian mengupload foto, iklan atau brosur yang sudah dibuat pada kompetensi materi media promosi. Setelah itu, menyusun kata-kata yang menarik perhatian konsumen. Ya, baik. Good job. Terima kasih sudah berusaha mendemonstrasikan pengalamannya dalam pemasaran produk usaha menggunakan media sosial, terutama Instagram. Apakah kalian sudah paham? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Silakan kalian melakukan praktik secara berkelompok sesuai dengan instruksi tadi yang sudah Ibu jelaskan pada LKPD Google Form. Nanti Ibu akan pantau kalian melalui WhatsApp group sekaligus menilai proses pembelajaran praktik berlangsung. Baik, sudah 15 menit kalian melakukan kegiatan praktik pemasaran produk usaha, di mana kalian sudah memposting iklan di media sosial yang kalian punya. Sekarang silakan kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Persilakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktik kerja kami. Kami di sini punya produk namanya Kebab Kamu. Jadi di sini saya memproduksi makanan. Makanannya kan biasa kalau kebab isinya daging atau misalnya sayur-sayuran, tapi saya dan kelompok saya memproduksi kebab ini yang isinya yang coklat, cheese kayak begitu-gitu, itu kesukaan makanan anak muda gitu. Jadi saya mempromosikannya lewat Instagram, sama WA, sama Facebook. Saya pakai 3 media buat mempromosikannya. Jadi saya tahu dulu nih produksi saya gimana gitu, bakalan laris apa enggak. Saya bakal milih saya sering memposting itu di Instagram karena menurut saya itu Instagram itu
semua kalangan dan jutaan anak gitu. Jadi bakalan tahu gitu. Jadi saya memproduksi itu di Instagram. Jadi banyak hashtag yang saya pakai, banyak banget kayak dari makanan hits, dari makanan Serang. Jadi semua terekspor buat semuanya gitu. Saya dan kelompok saya memilih Instagram gitu. Saya juga inisiatif buat bikin akun gitu, akun khusus buat kebab kamu ini gitu. Kita pemilihan namanya ini dari bucinnya kita gitu, Bo. Jadi bukan kalangan kalian doang gitu, tapi kamu gitu loh. Gimana sih? Kayak gitu aja. Jadi kita bikin semenarik mungkin dari kemasan gitu. Jadi orang mikir kan, oh menarik ya gitu, dari kemasannya aja gitu. Jadi dari satu kebab itu kami menjual satu bijinya, satu buahnya itu kita jual 2.000 dengan harga semurah itu gitu. Terus kita bikin kayak satu box gitu pemasarannya gitu, jualnya. Jadi satu ada 10 biji. Jadi kalau misal dijumlahin kan 10 biji itu dapat 20.000. Kalau misal ada yang pesen 50, berarti kan udah hampir 100 ribuan gitu untung. Jadi ya ini awal kita gitu bikin usaha yang kayak begitu. Jadi menurut saya ya semoga aja semua suka gitu sama produk kelompok kami gitu. Intinya saya buat produk ini khusus di Instagram banyaknya. Terus kita juga di WA juga kita nawarin satu-satu ke teman masing-masing gitu dari kelompok kita supaya terlebas luas gitu, tersebar luas gitu. Jadi peminatnya gitu dari luar sana. Jadi kalau misalkan produk kita udah terkenal sana gitu, mungkin kita bakalan kirim lewat buka aplikasi Gojek. Ya, baik kita lanjutkan kelompok 4. Silahkan untuk mempresentasikan hasil praktik kalian. Silahkan perwakilannya. Saya Sylvia dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari produk yang kami tawarkan ya Bu. Di sini kami menawarkan produk cemilan. Kenapa kita memilih cemilan? Karena cemilan banyak diminati oleh kalangan remaja gitu Bu. Jadi kita juga bisa mempromosikan dari lewat langsung ke sekolah atau dari media promosi internet Bu. Kami memilih internet, Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Yang kami screenshot ini dari Instagram. Dan di sini kenapa kami memilih kemasannya transparan, agar di sini kita bisa melihat jelas produk yang kami tawarkan. Biar kelihatan juga gitu Bu makanannya. Dan untuk hari ini kami melakukan promo menarik dengan pemasaran beli 1 gratis 1. Tetapi harus mengikuti ketentuan yang sudah ditulis dalam promosi internet kami. Dan kami mengadakan promo beli 1 gratis 1 hanya hari ini saja. Jadi agar konsumen bisa gercep dalam memesan produk cemilan kami, Bu. Luar biasa sekali. Perwakilan 2 kelompok yang telah melakukan presentasi tadi sudah berusaha dengan percaya diri mempresentasikan hasil praktik pemasaran produknya melalui Instagram. Ya, betul sekali. Memang Instagram itu banyak diminati dan banyak kalangan dari mulai remaja hingga dewasa ya. Banyak yang mempunyai akun Instagram. Dan terima kasih untuk 2 kelompok tadi sudah berusaha dengan percaya diri mempresentasikan hasil pemasaran produknya melalui media sosial dengan berkolaborasi kerjasama serta aktif dan kreatif di dalam melakukan praktiknya. Kita kasih tepuk tangan untuk kedua kelompok tersebut.
Ya, untuk kelompok lainnya, silahkan kalian perbaiki hasilnya sesuai dengan masukan dari teman-teman sekelompoknya dan masukan juga dari Ibu. Coba disimpulkan materi yang telah kalian pelajari hari ini, silahkan. Saya, Bu. Ya, Anjani, silahkan. Hari ini kita belajar mengenai persiapan untuk melakukan pemasaran produk secara online melalui media sosial, Bu. Di mana ada 3 hal yang perlu disiapkan, diantaranya merencanakan pemasaran produk, mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan ketika praktik, dan mengupload iklan atau media serta disusun dengan deskripsi penawarannya. Ya, sip. Selanjutnya, apa yang kalian rasakan setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Ami. Dengan diberikannya tugas praktik, saya sangat bersemangat, Bu, karena kita bisa memiliki kompetensi yang berkaitan dengan memasarkan produk. Karena saya bercita-cita jadi pengusaha nantinya, sehingga membuat saya sangat antusias sehingga cepat paham dengan apa yang kita pelajari. Alhamdulillah, semoga yang lain pun merasakan hal yang sama, mudah dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak terasa sudah 2 jam kita belajar, selesai sudah materi pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minggu depan insya Allah kita akan melakukan kegiatan ulangan harian dengan soal pilihan ganda 10 soal. Adapun bagi peserta didik yang nilainya nanti kurang dari 79 KKM-nya, diharapkan kalian mengikuti remedial. Tetapi bagi yang nilainya sudah di atas 79, nanti Ibu akan memberikan pengayaan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pesan dari Ibu, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.